Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini tanggal 19 Mei 2023. Kita bersyukur, terima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau hari-hari kita bisa melewati dalam keadaan sehat di dalam penyertaan Tuhan. Kemarin Kamis kita melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Waktu begitu cepat. Sekarang sudah tanggal 19, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Makin mendekati kita diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga kekal selama-lamanya. Amin. Kita merindu Bapak Ibu untuk kita berjumpa dengan Yesus selama-lamanya. Seperti surga tidak ada COVID, tidak ada penyakit darah tinggi, tidak ada kolesterol, tidak ada penyempitan darah, tidak ada penyakit jantung, tidak ada sakit diabetes, segala macam penyakit tidak ada kematian, tidak ada tangisan di surga. Tapi yang ada sudah saya terangkan tadi pagi tentang kerajaan Allah. Di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, gembira sukacita kekal selama. Oh haleluya. Kejutan yang sempurna nanti Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena nanti kita hidup di surga selama-lamanya. Di dunia paling 70 sampai 80 tahun, begitu singkat. Tapi di surga kekal selama-lamanya. Itu mari kita mau setia, jadilah pelaku firman Tuhan. Biar tangan kita, hidup kita dipegang oleh Roh Kudus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus dia tidak mampu. Sebab musuh kita adalah roh penguasa di udara. Nanti saya mau bahas. Kenapa kok kita pentingnya Roh Kudus? Kenapa Yesus berjanji akan minta kepada Bapa, minta kuasa Roh Kudus. Kenapa itu? Nanti saya jelaskan, kita mau bahas bersama. Yang penting mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus supaya Roh Kudus akan berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati tema hari ini, malam hari ini, yaitu tentang janji Bapa Roh Kudus. Kemarin saya sudah terangkan, ada 5 poin yang saya terangkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus hidup. Kedua, saya terangkan tentang kerajaan Allah. Dan saat ini bicara tentang kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu saya ingin menyanyikan, peganglah tanganku ya Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, bahkan setiap saat. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya.
ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam Mazmur 51 ayat ke-13, doa Raja Daud, permohonan kepada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, amin. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, amin, haleluya. Kuduskanlah pikiranku dan hatiku dan mulutku, Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu, amin, haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, amin, haleluya. Sucikanlah segenap hidupku, Bapa. Ampuni semua dosaku, ampuni salahku, kekhilafanku, Bapa. Perbarui hati kami, batin kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Tuntunlah hidupku ya Roh Kudus, untuk berjalan dalam kekudusan-Mu, Bapa, untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sampai aku masuk ke surga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa dan banyak firman Tuhan. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Berjaga dan berdoa. Berdoa, berjaga itu, renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dan mari kita siap melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga didapati kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kita didapati membangun rumah di atas batu, yaitu Kristus, sehingga kehidupan kami, kehidupan kita aman. Ya, tema firman Tuhan pada malam hari ini tentang janji Bapa Roh Kudus. Kemarin saya sudah terangkan, Bapak Ibu ya, tadi pagi dan kemarin ya, ada 5 poin yang saya sampaikan. Ya, yang pertama tentang Yesus hidup, dan kedua tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Ketiga tentang janji Bapa Roh Kudus. Dan keempat, kalau nanti keburu saya akan bicara tentang yang keempat, menjadi saksi bagi Kristus. Dan kelima berarti besok pagi
Saya mau tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tahu persis kedatangan Tuhan Yesus harus bagaimana kita harus bersikap. Supaya kita nanti masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Yang penting kita minta sama Tuhan seperti doa Raja Daud. Supaya kita jangan sampai kita dibuang dari hadapan Tuhan. Dan jangan mengambil roh yang kudus dari kehidupan kita. Roh Kudus kita minta seperti pujian tadi. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Kenapa harus pegang tangan Roh Kudus? Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita baca karena berkaitan dengan kemarin ya masih suasana kenakan Yesus ke surga. Supaya saya mau tuntaskan tentang kerajaan surga sudah selesai. Tentang Yesus hidup. Yang ketiga tentang janji Bapa Roh Kudus. Keempat menjadi saksi. Kelima tentang kedatangan kembali. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 yang berkaitan dengan janji Bapa ayat 4, 5, dan 8. Karena berkaitan dengan tema yaitu menantikan janji Bapa itu Roh Kudus yang tertulis dalam ayat yang keempat, 5, ayat 8. Ayat yang keempat demikian firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan beri kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita ikuti firman Tuhan. Dikatakan jangan meninggalkan Yerusalem, karena dari situ kita menantikan janji Bapa. Yerusalem artinya the city of peace, damai. Yesus adalah Raja damai. Dan Yesus adalah firman Tuhan. Dan Yesus berjanji waktu Tuhan Yesus dia dalam Yohanes pasal 14 bahwa Tuhan akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain supaya akan menyertai kita selama-lamanya. Saya mau baca ayat Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi jelas Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kita butuh penolong, bukti nyata. Adam dan Hawa sampai detik ini manusia jatuh di dalam dosa. Ya, jadi butuh penolong. Diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan karena perempuan sebagai penolong bagi suami. Demikian kehidupan kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Bukti penolong Roh Kudus. Pada waktu kita lemah, Tuhan berikan kekuatan buat kita. Bukti nyata lagi, Hawa jatuh dalam dosa karena tidak dipimpin Roh Kudus. Maka pentingnya kita dipimpin Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada kuasa. Maka di ayat firman Tuhan ayat yang 8, kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan kuasa kegelapan, saudara. Ini alasannya. Jadi kita butuh penolong. Kita butuh kebenaran. Dan kita butuh penghibur. Jadi ada 3 fungsi daripada Roh Kudus. Sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, dan roh penghibur. Itu Roh Kudus. Sebagai penolong waktu kita lemah. Ya, pada waktu kita mau jalan-jalan sesat ada roh kebenaran. Kalau kita mau berbuat yang tidak benar, Roh Kudus akan meluruskan kita supaya kita tidak berbuat ketidakbenaran, tapi berbuat kebenaran. Dan kalau kita lagi punya kesulitan, kesusahan, ada masalah sehingga kita stres berat, seolah kita lemes, tidak bisa berdoa dan sebagainya, roh penghibur itu Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk firman-firman yang sudah kita dengar. Jadi jelas kita butuh penolong. Karena dalam Efesus pasal 6 ayat 12, bahwa peperangan kita bukan melawan pemerintah-pemerintah. Bukan melawan maksudnya sekuler, pemerintah kepemerintahan presiden ya, negara. Bukan maksud sini.
tapi roh jahat. Mari kita roh jahat udara. Iblis itu. Iblis 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini Lucifer, saudara, kejahatan iblis. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi semua ini intinya iblis. Karena Tuhan berfirman pula di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saya bersama Bapak hidup dunia ini, itu kita dikuasai si jahat. Dunia ini dikuasai si jahat. Roh jahat di udara itu datang. Makanya pentingnya kita berita Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tidak berkuasa di dalam kehidupan kita, terbukti nyata. Contoh, Raja Saul. Raja Saul dikuasai oleh iblis. Coba kita buka 1 Samuel pasal 16. Ya, ayat 13, 14 dan 23. Coba ini, ayat 13. Waktu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Daud dipenuhi kuasa Roh Kudus. Roh Tuhan berkuasa. Apa coba kita lihat? Ya, berikutnya ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lihat ini. Kalau roh Tuhan, Roh Kudus tidak berkuasa di dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus kita tidak dipimpin Roh Kudus, maka iblis bisa masuk. Ini Raja Saul. Roh jahat masuk, diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, karena kita mengenal 3 roh. Roh Tuhan, roh kita, roh iblis. Kalau roh kita tidak ada roh Tuhan, berarti kita ada celah, ada lubang masuk. Iblis bisa masuk. Maka pentingnya Raja Daud berkata di dalam Mazmur 51, jangan kau ambil ya Bapa rohmu yang kudus dalam hidupku. Sebab kalau diambil, nanti Daud seperti Saul, dimasukin roh iblis. Maka orang-orang yang kena kerasukan setan karena tidak ada roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan tidak bisa roh iblis bisa masuk. Gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Dan di ayat yang 23 perhatikan. Ayat 23 lagi. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jatuh undur. Coba nih. Kalau ada roh Tuhan, ada rasa kenyamanan. Ada kedamaian rasa Saul dan Daud. Kalau ada roh Tuhan, Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh jahat undur, tidak berkuasa dalam kehidupan Saul. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dipimpin Roh Kudus, jelas tidak berani iblis. Mundur dia ada berani. Karena itu roh kebenaran, Roh Kudus. Maka pentingnya kita diminta sama firman Tuhan. Supaya kita dikuasai roh. Kalau tidak dikuasai Roh Kudus, ini dia kuasa si jahat. Kalau dikuasai si jahat, ya sudahlah kita jadi penjahat. Jadi jahat. Hidup dikuasai oleh iblis. Seperti contoh, Yudas Iskariot. Iblis masuk. Coba ini, baca. Di dalam Yohanes pasal 13. Pada waktu iblis masuk ke dalam Yudas, roh iblis masuk ke dalam hati Yudas. Baca. Yohanes 13 ayat 2 saya mau baca. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati ini. Begitu ada iblis masuk ke Yudas Iskariot, baru Yudas mengkhianati Tuhan. Dia nekat berani mensalibkan Yesus. Itu nekat, saudara. Kalau sudah roh iblis masuk dalam kehidupan seseorang, nekat bunuh diri, nekat berbuat dosa, nekat mungkin membunuh orang, apapun bisa terjadi, saudara. Karena itu roh jahat. Maka pentingnya kita minta supaya roh Tuhan, roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat 25 saya membaca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas kalau kita dipimpin roh Tuhan, daging tidak berkuasa. Seperti saya dikuasai Roh Kudus. Sehingga kalau menuruti daging tidak mau beritakan firman saya. Kalau mengikuti daging tidak mau berdoa, tidak mau pelayanan, maunya mau foya-foya, mau hidup di dalam daging, main di dalam dosa, hancur upah dosa dalam maut. Di ayat 25 dikatakan lagi, jikalau kita hidup oleh roh, air besar, Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Mari kita dipimpin Roh Kudus. Seseorang kalau tidak dipimpin Roh Kudus,
tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ini tertulis dalam Roma pasal 8. Coba saya mau baca. Maka pentingnya kita supaya kita minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya roh Tuhan akan menuntun hidup kita. Coba Rom 8 ayat 9 dikatakan sebagai terakhir. Tetapi kami tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu minta Roh Kudus. Dan saya akan berdoa Bapak Ibu semua. Mari kita minta kepada Yesus Kristus. Karena dalam Lukas 11 ayat 13, Tuhan akan memberikan Roh Kudus apabila kita minta sama Tuhan. Nah itu Lukas 11 ayat 13. Maka penting kita sikap rendah hati. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kuasai hidupku oleh Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Yaitu jadi jika kamu yang jatuh memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Mari kita minta sama Tuhan. Roh Kudus berkuasa oleh dalam hidupku, supaya hidupku tidak dikuasai oleh daging seperti firman Tuhan tadi, tapi dipimpin Roh Tuhan. Sehingga kalau dipimpin Roh Tuhan, Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26 akan mengajar dan mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak bercacat celah sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari bahkan setiap saat ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Rohmu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada Amin. Haleluya. Segala kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat. Amin. Haleluya. Mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam Amin. Haleluya. Simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah nama-Mu. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada Haleluya. Segala kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam Amin. Haleluya. Simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah nama-Mu. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus juru selamatku. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita minta biar Roh Kudus kami tuntun hidup kita. Senantiasa kita menanti janji Bapa. Roh Kudus, kita punya kuasa. Sehingga nanti saya besok akan jelaskan tentang kalau Roh Kudus turun atas kita, Tuhan memakai kita menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar kita makin setia, ikutlah Yesus. Sehingga kita menjadi pelaku firman oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.